Bagian identitas pada artikel ini sudah sesuai dengan aturan dalam penulisan artikel. Identitas dalam artikel ini sudah tertulis dengan jelas, baik dan benar, yaitu mencakup judul artikel yang sesuai isi artikelnya dengan judul Polarisasi Politik dan Paparan Sosial yang Selektif Pengguna Media di Indonesia. Jurnal dalam artikel ini juga tertera jelas, yaitu Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel ini ditulis oleh dua orang, yaitu Denny Januar Ali dan Erianto. Volume, edisi, dan halaman, doi, serta tahun terbitnya juga sudah tertera jelas pada bagian identitas, yaitu volume 24, edisi 3 dan halaman 268 hingga 283, dan tahun terbitnya yaitu 2021. Berikutnya yaitu abstrak. Abstrak pada artikel ini berisi tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Informasi yang terdapat pada abstrak sudah cukup lengkap, namun dalam abstrak ini masih terdapat kekurangan informasi tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan simpulan. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan bagaimana kaitan polarisasi politik dengan postingan penggunaan media sosial tentang COVID-19. Para peneliti memilih kasus kesehatan terkait COVID-19 dibandingkan isu politik karena untuk membuktikan bahwa polarisasi politik telah menyebar ke banyak daerah dan melihat hubungan antara polarisasi politik dan paparan selektif. Yang kedua, metode penelitian, yaitu menggunakan jaringan media sosial yang mencakup 82.156 postingan dan analisis konten yang dilakukan pada 4.050 akun media sosial. Yang ketiga yaitu hasil penelitian. Yang pertama, membuktikan terjadinya polarisasi politik. Pengguna media sosial terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pro-Jokowi dan anti-Jokowi. Masing-masing kelompok berinteraksi dengan pengguna yang memiliki pilihan politik yang sama dan mengabaikan informasi dari partai politik lain. Yang ketiga yaitu membuktikan validitas hipotesis paparan selektif dan gelembung filter dalam konteks Indonesia. Pada bagian pendahuluan pada artikel ini berisi mengenai opini digital yang mulai merebak pada saat pandemi COVID-19. Salah satunya yaitu polarisasi politik, pendapat pro dan kontra terkait kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Penulis berpendapat bahwa polarisasi yang terjadi dalam politik Indonesia tidak lepas dari kehadiran internet dan media sosial. Masyarakat dapat menemukan informasi sesuai pilihannya. Hipotesis ini disebut dengan paparan selektif. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan antara selektif teori paparan dan polarisasi politik dalam konteks politik Indonesia. Penelitian ini belum pernah dilakukan di Indonesia, namun pernah dilakukan di negara lain. Terdapat dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu menggambarkan polarisasi politik dalam perbincangan media sosial mengenai COVID-19 dan menjelaskan penyebab terjadinya polarisasi di media sosial. Yang kelima, metode. Penelitian ini menerapkan dua metode, yaitu analisis jaringan media sosial dan analisis konten. Analisis jaringan mencakup 82.196 postingan, sedangkan analisis konten dilakukan pada 4.050 akun media sosial. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yang dominan dalam melihat polarisasi suatu komunitas, yaitu pendekatan jaringan, pendekatan konten, dan pendekatan hibriditas. Metode yang digunakan untuk menjawab mengenai polarisasi politik ialah metode Social Media Network Analysis. Dalam proses kerjanya, metode ini mempunyai dua tahap, yaitu yang pertama, percakapan media sosial atau crawling dari hashtag tersebut diambil dan dikumpulkan datanya oleh perangkat lunak maupun Excel. Lalu yang kedua, data yang sudah diperoleh akan divisualisasikan dan dianalisis pada tiga tingkatan, yaitu struktur jaringan, kelompok atau modularitas, dan aktor. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil yang cukup jelas dan dapat dipercaya kebenarannya. Hasil yang ditulis oleh para peneliti terdapat data pendukungnya yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami artikel tersebut. Penelitian ini ingin mendeskripsikan terjadinya polarisasi politik yang terdapat di media sosial, khususnya perbincangan mengenai pandemi COVID-19. Untuk menjawab tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis jaringan media sosial dan beberapa hasil yang didapatkan yaitu terdapat visualisasi jaringan dari 82.156 postingan di Twitter. Pengguna dibagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang setuju dengan Presiden Jokowi dan yang tidak setuju. Dan terdapat tabulasi silang hubungan pilihan politik dan hashtag terpilih. Yang ketujuh ada diskusi. Bagian diskusi dari jurnal tersebut menyoroti beberapa poin penting yang mencerminkan temuan penelitian tentang polarisasi politik di media sosial Indonesia terkait dengan isu COVID-19. Di antaranya adalah polarisasi politik dan interaksi pengguna media sosial. Yang kedua, peran algoritma media sosial dan paparan selektif.
Pengguna cenderung terpapar pada informasi yang sesuai dengan pandangan politik mereka, menciptakan gelembung filter di dalamnya. Yang ketiga, penggunaan hashtag dalam membangun identitas politik. Yang keempat, ada tantangan dan implikasi. Penelitian ini tidak memberikan jawaban apakah polarisasi di media sosial mencerminkan polarisasi di dunia nyata. Kesimpulan yang terdapat dalam jurnal ini sudah sesuai dan baik karena memenuhi beberapa syarat, namun ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Kesimpulan harus menyatukan semua poin utama yang telah dibahas dalam artikel, seperti yang sudah tercantum dalam PPT ini. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, kesimpulan dalam artikel tersebut telah mencakup semua poin penting yang terdapat dalam artikel. Yang kedua yaitu adalah ringkas dan jelas. Pada kesimpulan jurnal ini sudah tepat, yang berarti kesimpulan artikel ini sudah disampaikan dengan efektif dalam beberapa kalimat. Dan yang ketiga, menggambarkan hasil atau temuan. Kesimpulan pada artikel tersebut sudah menggambarkan kata relevansinya dengan topik atau pertanyaan penelitian. Dalam kesimpulan ini ada dua, yaitu sesuai yang tertera di PPT. Beberapa hal yang belum terdapat dalam jurnal yaitu seharusnya ada solusi atau saran. Yang kedua, seharusnya mengakui keterbatasan. Dan yang terakhir, seharusnya mengakui kontribusi penulis. Pustaka yang termuat sudah disusun dengan baik dan benar. Dalam artikel ini, penulis telah menyantumkan daftar pustaka yang berasal dari 32 sumber referensi. Dari ke-32 sumber referensi tersebut, penulis sebagian besar mengambil literatur dari artikel jurnal. Selain dari artikel jurnal, penulis juga mengambil beberapa referensi dari buku. Dalam artikel ini, penulis mencantumkan 10 referensi yang bersumber dari buku dan 22 lainnya yang bersumber dari artikel jurnal. Urutan penyusunan daftar pustaka juga sudah mengikuti aturan dalam daftar pustaka, yaitu secara alfabetis. Format penulisannya pun juga sudah sesuai dengan gaya penulisan APA atau American Psychological Association. Daftar pustaka yang dicantumkan juga sudah mencakup nama pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, nomor volume, edisi, dan juga halaman. Daftar pustaka yang sumbernya berasal dari sumber internet juga sudah mencantumkan DOI atau Digital Object Identifier-nya.